Hi guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan gak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright, so teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Hello TYU, it's so good to see you again today. Come on, let's stand up and praise the Lord. Come on, hands up. Come on, let's sing this. Whoa, the King broke chains on me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came
Lord, for you are good. You are good forever. We will dance and sing, for you are good. You are good. Praise you, Lord. I'll praise you, Lord, for you are good. You are good forever. We will dance and sing, for you are good. You are good. Woo! You are good. You are good. Come on, masih semangat memuji Tuhan. Come on, let's do this together. Hands up. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipegihkan. Come on, 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
We're coming into your presence, Lord. We just want to build our life upon your love. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to
praises for your love surrounding me, surrounding me. Your love, God, surrounding me. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you pick up all my pieces, putting me back together, you are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, putting me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. Picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way, this way. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. When I thought you saved me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. You are the defender of my heart, Jesus. You keep picking me up when I fall. You pick me up when I'm broken. You pick our pieces up when I'm broken. We're grateful for you. We want to build our life into your name. We just want to be closer each day to your love, Jesus. We thank you. We thank you for you, Lord. In Jesus' name, amen. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Dan kita mau sama-sama fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. So sit upright. Kita mau sama-sama dalam kondisi yang baik untuk mendengarkan firman. Jangan sambil buat aktivitas yang lain karena kita mau sama-sama fokus dan belajar sesuatu. Are you guys ready? Yang sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami
supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, untuk kami bisa mengerti firman, untuk kami bisa melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya, sama-sama katakan, amin. Wow, teman-teman, congrats. Kita sudah menyelesaikan semua seri The Basic Principle of Christian Life. Wow, ada begitu banyak seri yang udah kita cover dari tanggal 2 Maret sampai kemarin terakhir tanggal 22 Juni. Dan hari ini kita mau sama-sama recap dan aku juga mau share firman Tuhan untuk teman-teman semua. Kita udah belajar tentang who is God, who is Jesus, what is salvation, who is the Holy Spirit, what is Bible, what is prayer, Jesus talks to me, what is faith, offering, praise, worship, dan minggu lalu kita belajar tentang God's ambassador. Wow, begitu banyak hal yang kita dengar mengenai basic principle of Christian life. Kenapa kita belajar ini? Karena dalam kehidupan pasti kita mau bertumbuh. Manusia terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kalau mau bertumbuh, dikasih makan aja, nanti bertumbuh. Jiwa kalau mau bertumbuh, kita belajar, kita gali info, kita lihat scroll di sosmed, tahu lebih banyak hal, jiwa kita bertumbuh. Bagaimana roh bisa bertumbuh? Roh bisa bertumbuh adalah waktu kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus. Waktu kita menumbuhkannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita berdoa, kita baca firman, kita beribadah, dan melakukan hal-hal tadi yang kita pelajari, itu akan menumbuhkan iman kita. So teman-teman, maka dari itu aku mau ajak, bukan hanya kita udah belajar dari tanggal 2 Maret sampai 22 Juni, semua seri The Basic Principle of Christian Life, tapi kita juga perlu untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita hanya tahu sesuatu, tapi tidak melakukannya, itu tidak akan bring benefit buat kehidupan kita. Kita cuma tambah knowledge, tapi kehidupan kita sama-sama gitu-gitu aja. Misalkan contoh, kalau kita tahu olahraga bikin kita sehat, tapi kita nggak pernah melakukan olahraga, ya badan kita akan tetap sama aja. Kesehatan kita mungkin tidak bertambah, atau kita ya hanya begitu-begitu saja. Atau kalau kita tahu, misalkan, untuk kita mau sehat, kita mesti makan yang baik. Nggak bisa semuanya junk food, nggak bisa semuanya sekedar manis atau gurih, tapi kita perlu makan-makan yang whole foods, yang bernutrisi, yang penuh serat, vitamin untuk kita bertumbuh. Tapi kalau kita cuma tahu, tapi kita nggak lakukannya, kita tetap makan makanan apapun yang kita mau aja, ya hidup kita, badan kita nggak akan mengalami kesehatan seperti yang kita mau. So hari ini, aku mau ajak teman-teman, untuk kita bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Karena dalam Alkitab kita diajarkan orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dan aku percaya teman-teman, kita semua mau tumbuh menjadi orang yang bijak, orang yang semakin dewasa, dan semakin mengalami banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. So let's open our Bible. Matthew 7:24 until 27. Everyone who hears these things I say and obeys them is like a wise man. The wise man built his house on rock. It rained hard and the water rose. The wind blew and hit that house. But the house did not fall because the house was built on rock. But the person who hears the things I teach and does not obey, aka tidak dilakukan, is like a foolish man. The foolish man built his house on sand. It rained hard, the water rose, and the wind blew and hit that house. And the house fell with a big crash. Kalau kita sama-sama tahu, kalau mau bangun rumah, perlu fondasinya kuat. Nah, di gambaran firman yang kita baca, ada 2 orang bangun rumahnya di atas pasir, ada bangun rumahnya di atas batu. Dua-duanya sama-sama bentuk rumah, tapi namanya batu itu, batu karang itu bicara mengenai sesuatu yang tidak gampang tergoncangkan. Tapi kalau pasir, kayak kita kalau pergi ke pantai, kena air aja tergerus dikit, dan dia gampang berubah. Bisa diserok, gampang dipindah. Jadinya waktu terjadi
Hujan, badai, gempa, rumah yang dibangun di atas pasir pasti kolaps dengan cepat. Tapi rumah yang dibangun di atas batu karang itu akan bertahan dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita mendengar firman dan tidak melakukannya, itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Waktu ada pressure, waktu ada kesulitan hidup, waktu kita ngalamin tantangan, itu kita gampang banget hidup kita collapse. Hidupan kita jadi runtuh. Tapi kalau kita bangun hidup kita di atas batu karang, dengan cara apa? Kita mendengar firman dan melakukannya. Waktu ada problem, waktu ada challenge, waktu ada kesulitan, ada pressure, kita tetap bisa berdiri teguh. Walaupun kita akan ngalamin badai, ngalamin pressure, dan all those hard things, tapi kehidupan kita tidak akan runtuh, teman-teman. Berapa banyak dari teman-teman yang pengen punya hidupnya kuat, hidupnya nggak gampang runtuh, hidupnya terus maju. Nah, kita perlu belajar dua hal ini. Very simple, tapi tidak banyak orang yang melakukannya. So, apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu belajar sama-sama adalah kita waktu mendengar firman, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Yang pertama, hear the word. Romans 10 verse 17. So faith comes from hearing the good news, and people hear the good news when someone tells them about Christ. So faith comes from hearing the good news. Namanya faith kita bisa bertumbuh waktu kita mendengar firman Tuhan. Maka dari itu kita perlu untuk bisa mendengar firman Tuhan. Waktu kita datang ke gereja, itu bukan cuma sekedar rutinitas 1 jam kita spend waktu di sini, tunggu makan siang atau tunggu pergi jalan-jalan, tapi kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Di sekolah, kalau ada renungan pagi, itu kesempatan kita dengar firman Tuhan. Kalau kita lagi buka sosmed kita lihat ada renungan-renungan di sosmed kita, itu kesempatan kita bisa dengar firman Tuhan. Waktu kita ada saat teduh sama keluarga, doa bersama, itu kesempatan kita bisa dengar firman Tuhan. Maka dari itu teman-teman, kita perlu untuk bisa mendengar firman Tuhan setiap hari. Kita perlu banyak mendengar firman Tuhan. Karena apa yang banyak kita dengar, itu yang akan banyak kita pikirkan. Kalau kita banyak dengar tentang games, kalau kita banyak dengarnya tentang cuman berita-berita sosial media, yang akan penuh di kepala kita ya itu saja. Tapi kalau kita memenuhi kepala kita dengan firman Tuhan, kehidupan kita akan penuh dengan firman Tuhan, teman-teman. Nah, tapi tidak hanya cukup untuk kita hanya mendengar firman Tuhan. Kita perlu untuk do the word atau melakukan firman Tuhan. James 1 verse 22. Do what God's teaching says. When you only listen and do nothing, you are fooling yourself. Nah, teman-teman, apa yang membuat iman kita bertumbuh adalah waktu kita mendengar firman dan kita melakukan firman Tuhan. Apa yang membuat hidup kita bertumbuh adalah waktu kita dengar firman dan melakukan firman Tuhan. Emang firman Tuhan bisa membuat hidup kita bertumbuh? Bisa. Karena manusia kan terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Ini satu kesatuan. Kalau salah satunya bertumbuh, selainnya juga bisa bertumbuh. Nah, kalau tubuh kita bertumbuh, jiwa kita juga bisa bertumbuh. Roh kita juga bisa bertumbuh. Tapi semuanya perlu untuk bisa punya makanannya masing-masing. Kalau tubuh bertumbuh, makanannya adalah makanan solid food. Kalau jiwa bisa bertumbuh, makanannya adalah pengetahuan. Kalau roh kita bisa bertumbuh adalah waktu kita dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan percaya nggak teman-teman, kalau waktu kita rohnya bertumbuh, roh yang bertumbuh ini bisa mengefek kita punya jiwa kita. Di mana pilihan-pilihan kita lebih bijak, di mana kita punya keputusan itu tidak selfish, tapi memikirkan banyak orang. Habis itu bisa pengaruh juga ke tubuh. Tahu nggak kenapa teman-teman? Karena waktu rohani kita bertumbuh, kita tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada orang-orang yang anxious, punya anxiety issue, nggak bisa tidur, perutnya nggak enak. Kenapa? Karena anxious. Tapi waktu dia jiwanya bisa tenang, karena dia tahu ada Tuhan yang beserta dengan dia, hidupannya pun akan terjaga semuanya. So, teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar. Jangan cuma kita mendengar firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Hear the word,
do the word. Kita tahu mesti jujur, jadilah anak yang jujur. Kita tahu mesti hormat sama orang tua, hormatlah sama orang tua. Kita tahu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan kita balas dendam sama teman kita yang jahatin kita. Banyak firman Tuhan yang kita tahu, tapi pertanyaannya, apakah kita melakukannya? Karena waktu kita melakukan firman Tuhan, itu membuat hidup kita bertumbuh, teman-teman. Dan aku berdoa, biar waktu kita melakukan firman Tuhan, walaupun itu sulit, ada tantangannya, tapi aku percaya ada kekuatan daripada nama Tuhan Yesus. Yang penting kita obey. Yang penting kita terus melakukan dengan setia, meskipun sulit, tapi kita melakukan firman Tuhan karena kita tahu kita mau bertumbuh dan kita mau mengalami banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. So thank you for following until the end. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Aku mau ajak kita angkat kedua tangan kita. Kita mau sama-sama doa dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan buat kebaktian hari ini. Aku berdoa memberkati teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-teman sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.